Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saya terus berdoa agar program ini dapat menjadi berkat bagi Anda di negara manapun Anda atau dimanapun Anda berada. Semoga program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan akan membuka mata Anda terhadap kekayaan firman Tuhan yang hidup. Pemirsa, kita telah mencapai pasal yang ke-10 dalam mempelajari kitab Kisah Para Rasul. Karakter utama dalam episode hari ini adalah Cornelius. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri gambaran tentang pasal 10 dalam 4 lingkaran saksi yang datang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dapat kita katakan pasal 10 dari kitab Kisah Para Rasul adalah pasal sentral yang menentukan sebuah pasal yang buka era baru dan berbeda. Sebelumnya penginjilan hanya untuk orang Yahudi. Dan setelah itu, penginjilan berkembang seperti yang Tuhan katakan pada mereka di awal. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Berawal dari Yerusalem dan seluruh Yudea setelah itu. Begitu pula Samaria, namun akan sampai ke ujung bumi. Awal dalam pasal ini adalah ketika orang non-Yahudi diterima dalam lingkaran iman Kristen dan menjadi anggota dalam tubuh Kristus, gereja tanpa menjadi Yahudi terlebih dahulu. Sida-sida Ethiopia adalah penganut Yudaisme, namun Cornelius bukan penganut Yudaisme. Dia datang dari kegelapan penyembahan berhala kepada terang kekristenan secara langsung. Mohon beri gambaran tentang Cornelius. Cornelius adalah seseorang yang sangat saleh dan takut akan Tuhan. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik yang dia lakukan kepada semua orang, dan itulah sebabnya dia dihargai dan dihormati. Menurut Perjanjian Lama, dia setia pada terang yang telah sampai padanya. Dia tidak menyembah berhala, tetapi dia menyembah Tuhan. Buktinya ada dalam apa yang Alkitab tulis tentang dia, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nanti kita akan baca tentang seorang prajurit yang taat yang menemaninya. Ini semua adalah atribut luar biasa dari seseorang yang Tuhan pilih untuk menjadi yang pertama bergabung dengan gereja sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kemudian Tuhan kita akan menerima orang-orang berdosa yang paling jahat untuk memasuki gereja. Namun dia tidak ingin menambahkan batu sandungan atau melelahkan hati nurani orang Yahudi lebih dari yang dapat mereka tanggung. Cukuplah seorang non-Yahudi menerima hadiah dari Roh Kudus dan diterima ke dalam gereja. Itu adalah sesuatu yang besar bagi mereka untuk terjadi. Hal itu tidak terdengar bagi mereka seperti yang kita katakan hari ini bahwa sulit bagi mereka untuk menerima. Dan saya kira pasal 11 akan menunjukkan pada kita bagaimana orang-orang terkejut bahwa Petrus memasuki rumah seorang non-Yahudi dan makan bersama mereka. Tuhan ingin memudahkan orang Yahudi untuk menerima seorang non-Yahudi. Jadi dia akan menerima seorang non-Yahudi yang tenggelam dalam penyembahan berhala, perbuatan jahat, dan kenajisan. Itu akan menjadi sulit 2 kali lipat bagi mereka. Jadi dia membawa karakter tanpa celah, yang saleh, baik hati, dan takut akan Tuhan. Jadi akan lebih mudah bagi Yahudi untuk menerima orang seperti itu. Meskipun dari pasal 11 kita akan mengerti bahwa itu sulit bagi mereka. Dan mereka menolak Petrus dengan kasar karena dia memasuki rumah orang bukan Yahudi dan makan di rumahnya. Anda mengatakan bahwa dia takut akan Tuhan dan berdoa, dan juga berbuat baik, dan bahwa dia adalah orang yang saleh. Apa yang dilewatkan untuk menerima karunia Roh Kudus dan bergabung pada
gereja, dan tubuh Kristus? Ketika kita mencapai pasal 11, kita akan menemukan bahwa pesan yang datang padanya dari malaikat adalah jemputlah Simon Petrus dan dia akan beritahu engkau pesan yang akan menyelamatkanmu dan seisi rumahmu. Dia belum tahu keselamatan. Karena orang-orang percaya perjanjian lama tidak menikmati keselamatan yang terjadi sesuai dengan karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan tentu saja ketika Kristus menyelesaikan pekerjaan itu, penginjilan dari pasal 2 hingga pasal 9 hanya menargetkan orang Yahudi. Mampukah hal ini mencapai bangsa-bangsa lain? Di sini, dalam pasal yang pertama masuk dari bangsa-bangsa lain, mendengar pesan yang melaluinya dia diselamatkan, bersama seisi rumahnya menerima karunia Roh Kudus dan bergabung dalam tubuh Kristus. Mungkin Cornelius berdoa secara rahasia kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan ikut campur dan mendengar doanya dan mengirim Petrus padanya. Benar. Melalui kisah ini, bagaimana kita dapat membalas mereka yang mengatakan bahwa masih ada orang-orang yang belum terjangkau dan belum mendengarkan Injil? Ya. Mereka mungkin berada di daerah yang tidak kenal di Afrika atau tempat terpencil dan tidak mendengar. Bagaimana Tuhan akan menghakimi mereka pada hari penghakiman jika mereka belum mendengar firman? Tepat. Baik. Saya percaya kisah ini benar-benar menjawabnya. Karena kisah ini memberitahu kita bahwa jika seseorang setia kepada terang yang telah sampai kepadanya, pada saat itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi ia akan beri Anda lebih banyak terang. Dan jika dia menolak terang yang telah datang kepadanya, maka ia seharusnya tidak meminta lebih banyak terang pada Tuhan. Anda telah menolak apa yang telah datang. Pada Anda, mengapa Anda menginginkan lebih banyak terang sementara Anda menolak yang pertama? Pria ini setia pada cahaya yang telah datang kepadanya sampai dengan saat ini. Jadi Tuhan mengutus Petrus, Tuhan bertindak. Jika saya boleh mengatakan, surga sedang sibuk, surga menggerakkan alam semesta untuk menyampaikan pesan kepada orang yang setia dan saleh ini. Kita perhatikan bahwa ketika dia mendengar, dia tidak bernegosiasi atau berdiskusi atau menolak. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Yang mendengarkan pemberitaan itu, bukti bahwa mereka percaya karena ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Seperti yang telah Anda tunjukkan sebelumnya bahwa ada 3 orang, jika sida-sida Ethiopia mewakili keturunan Ham dari Afrika, dan jika Paulus atau Saulus mewakili keturunan dari Sem, dan Cornelius mewakili keturunan Yafet. Karena itu, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjangkau Benar. segala generasi. Maka Anda tidak punya alasan, Ya. manusia, dan biarkan setiap mulut tertutup. Tidak ada yang akan Benar. mengatakan saya belum mendengar. Dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa akan ada orang di surga memuji anak domba yang disembelih. Baik, Saudara Yosef, saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 10. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia menjawab, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Dia akan memberitahu engkau apa yang harus engkau lakukan. Ayat 9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara masakan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak takhir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin tahu tujuan dari visi yang Petrus lihat. Dan jika memang Petrus menaati hukum halal dan yang haram dari imamat yang ke-11,
Mengapa Tuhan mencela dia? Mengapa demikian, Saudara Yosef? Memang benar dia mematuhi hukum. Imamat 11. Ada dua visi dalam pasal ini, visi Cornelius dan visi Petrus. Visi Cornelius bertujuan bahwa dia akan memenuhi tindakan tertentu. Sedangkan visi Petrus bertujuan bahwa ia akan mengambil posisi yang berbeda. Visi Cornelius berkata pergi dan bawa Simon, dan dia mematuhi dan memenuhi pekerjaan itu dan membawa Simon. Tetapi Tuhan juga harus mempersiapkan Simon untuk pergi kepada seorang bukan Yahudi. Jadi dia memberinya visi yang akan membuatnya mengambil posisi yang berbeda selain apa yang dia pegang sebelumnya. Sebelum itu tidak mungkin baginya untuk menerima orang bukan Yahudi sama seperti menerima orang Yahudi. Tetapi setelah visi, dia yakin bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Jadi dalam simbol ini, visi figuratif binatang-binatang halal direpresentasikan seolah-olah adalah Yahudi. Dan binatang biasa direpresentasikan seolah adalah orang bukan Yahudi. Tuhan ingin memberitahu tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Anda setuju dengan saya bahwa Petrus sedikit fanatik sampai detik ini? Sedikit tidak toleran terhadap orang non-Yahudi? Saya dapat mengatakan bahwa dia dibesarkan seperti itu dan seperti yang dikatakan saudari dalam pertanyaan, bahwa budaya Yahudi mendorongnya untuk bertindak seperti itu. Tapi Tuhan sedang mengubah dia dan itulah sebabnya Tuhan tidak menegurnya, namun membuatnya mengerti. Menunjukkan padanya, menyalakan lampu baginya. Sesuatu yang baru sedang memulai Petrus dan engkau adalah seseorang yang akan aku gunakan untuk memulai era baru menerima orang bukan Yahudi di gereja Kristus. Dua rasul pergi kepada orang-orang bukan Yahudi dari Yope. Pernah ada seseorang bernama Yunus. Dia pergi ke Yope dan Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Dan di sini Petrus pergi dari Yope kepada Cornelius. Mohon bandingkan antara keduanya dan sebutkan perbedaan di antara mereka. Yang satu taat dan yang lainnya tidak. Yang tidak taat adalah Yunus. Yang di jalan ketidaktaatannya pergi ke Yope dan Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Jadi Tuhan memberitahu dia arah timur dan dia pergi ke arah barat dan kemudian dia pergi ke Tarsis yang sekarang adalah Spanyol. Jadi seorang berada di jalan ketidaktataatan dan Petrus menempuh jalan ketaatan ke Yope dan tinggal di Simon. Kemudian Tuhan membuatnya datang kepada Cornelius. Dia datang kepada Cornelius dalam ketaatan juga. Satu hal lagi, yang satu tidak berdoa sampai dia tenggelam di kedalaman laut. Di perut ikan dia berdoa, tapi yang lain naik ke ruang atas dan berdoa. Berbahagialah orang yang berdoa dengan rela dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia melayani dan bermanfaat dan menyelamatkan dirinya dari masalah. Namun Yunus yang tidak patuh, yang tidak berdoa sampai lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Suatu kali saya sedang duduk dan merenungkan kisah ini, bagaimana Tuhan persiapkan Petrus untuk mengambil langkah maju menuju non-Yahudi, sedangkan dia seorang Yahudi yang fanatik. Dan saya ingat bahwa dia mengirimnya ke Yope untuk memperingatkan ketidaktaatan Yunus yang terjadi di Yope. Ya. Dan dia menyuruhnya tinggal di rumah Simon, seorang penyama kulit, untuk memikirkan nama lamanya. Oh, Simon Petrus, secara alami engkau sama seperti Cornelius. Benar. Dan seseorang yang bekerja sebagai penyama kulit. Mengapa dia ingin bekerja dalam hal-hal yang busuk, bau busuk? Mayat-mayat. Orang Yahudi sama dengan orang non-Yahudi. Benar. Dan penyama kulit memudarkan warna kulit untuk menambahkan pewarna yang dia inginkan. Dan di hadapan Tuhan tidak ada Yahudi atau Anda putih benar. atau hitam. Benar. Kecuali hanya karena kasih Benar. karunia. Dan rumahnya di tepi laut. Ya. Dia ingin memberitahunya, ketika aku memberitahu kamu, kamu akan menjadi penjala manusia, nelayan melempar jala ke tepi laut. Ya. Dia tidak memilih untuk mengatakan jenis ikan apa yang masuk jaring. Ya. Segala sesuatu akan masuk jaring. Apakah itu Yahudi atau non-Yahudi? Apa yang terjadi ketika Petrus pergi ke rumah Cornelius? Sebenarnya ketika dia sampai di rumah Cornelius, dia menemukan pemandangan spektakuler. Rumah itu penuh dengan kerabat. Jadi, ketika Cornelius memanggil Simon dan tahu di mana dia akan datang, dia memenuhi rumah dengan tamu dan mereka mendengar firman Tuhan. Tapi sesuatu terjadi. Itu sesuai dengan latar belakang penyembahan berhala. Cornelius berpikir bahwa dia sendiri bukan penyembah berhala, tapi dia memilikinya sebagai latar belakangnya. Jadi begitu Petrus masuk ke dalam rumah, dia segera berdiri dan membungkuk ke arahnya. Tentu saja ini adalah tindakan penyembah berhala. Baik Yahudi atau orang Kristen juga tidak akan melakukan itu. Apa salahnya sujud kepada Petrus? Kesalahannya ada di situ. Alkitab mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Petrus menolak karena dia setia.
Dia menolak bahwa seseorang akan sujud kepadanya. Ketika kita mencapai Wahyu pasal 19, malaikat menolak untuk sujud. Dan saya bingung dengan orang-orang yang menerima untuk sujud dan mereka mengatakan saya tidak memintanya tetapi yang lain sujud pada saya. Apakah yang lain sujud pada Anda atau Anda memintanya? Dalam kedua kasus Anda salah jika Anda menerima untuk disujud. Begitu Kornelius sujud, begitu dia melakukannya, apa yang dilakukan Petrus? Katakan padanya. Dia mengangkatnya secara langsung dan mengatakan, aku hanya manusia saja. Karena dia ingin memberitahunya jangan tersungkur bagi seorang manusia. Tersungkur itu tidak benar, kecuali bagi Tuhan. Tersungkur itu tidak benar, kecuali bagi Tuhan. Jadi bagaimana dengan sujud pada gambaran manusia? Atau patung manusia? Ini adalah penyembahan berhala yang menyedihkan, yang menyelinap ke dalam agama Kristen di zaman kegelapan. Dan kekristenan tidak bersalah akan hal itu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Benar. Dia sajalah engkau Engkau berbakti. Tetapi Kristus, bagi Dialah segala kemuliaan diterima Ya dengan karena dia sujud. bukan manusia. Dia adalah Allah. Betul sekali. Tidakkah Anda heran, Saudara Yosef, bahwa karena Kornelius adalah seorang non-Yahudi dan bukan seorang Yahudi, dan Paulus seharusnya menjadi rasul orang bukan Yahudi, bukankah seharusnya Paulus yang pergi kepada Kornelius, bukan Petrus? Tetapi Tuhan mengutus Petrus. Mengapa Tuhan mengutus Petrus, rasul sunat, rasul orang Yahudi, untuk pergi ke orang bukan Yahudi, Kornelius? Kristus dalam pasal 16 memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Tidak hanya satu kunci, tapi banyak kunci. Dia menggunakan satu kepada orang-orang Yahudi dalam Kisah Para Rasul 2. Dan satu kepada orang Samaria dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Dan di sini ketiga kalinya dia membukanya kepada Kornelius. Dan Anda dapat melihat bahwa ketika Petrus membuka pintu, dia tidak menutupnya. Dia membiarkannya terbuka sampai hari ini. Jadi siapapun yang datang melalui pintu itu, jika bukan Yahudi, maka dia diselamatkan. Atau begitupun jika Samaria, di antara anak-anak dia akan diselamatkan. Tuhan menyelamatkan semua orang yang memanggil nama Tuhan. Setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Mulai dari ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara di rumah Kornelius. Mohon beri kami ciri dan poin utama dari khotbah ini. Petrus yakin bahwa Tuhan tidak hanya bagi orang Yahudi. Apa yang Paulus katakan dalam Roma 3? Atau adakah Allahnya Allah bagi orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Di sini Petrus setuju bahwa Tuhan tidak mengambil orang Yahudi dan bukan Yahudi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tetapi juga seperti tuannya, seperti Kristus yang berkata dalam Yohanes pasal 4, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ia memberitahu kita dalam ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Maka datanglah firman itu kepada orang Israel. Kristus dalam Yohanes 4 ayat 22 berkata, keselamatan datang Bangsa dari Yahudi. bangsa Yahudi. Tetapi dia menginjili perdamaian. Ini adalah Tuhan atas segalanya. Dan kemudian dia mulai menceritakan kisah Kristus dengan kata-kata yang sederhana. Anda tahu apa yang terjadi karena firman mencapai ujung bumi. Semuanya dimulai dari pembaptisan Yohanes Pembaptis. Ketika Kristus diurapi dengan Roh Kudus dan kekuatan, dia pergi untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Setelah itu, para hakim jatuhkan hukuman mati kepadanya dan mereka menyalibkannya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membangkitkannya dari kematian dan membuatnya tampil bukan kepada semua orang, melainkan kepada kita yang telah dipilih Allah sebagai saksi. Siapa yang makan dan minum bersamanya setelah dia bangkit dari kematian, dan dia memerintahkan kita untuk mengabarkan bahwa dialah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang mati. Dan kemudian dia mengakhiri khotbahnya yang indah tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sepertinya dia ingin melanjutkannya, tetapi sebelum dia melanjutkan khotbahnya, sementara mereka mendengarkan perkataannya, Alkitab beritahu kita bahwa turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar perkataannya itu. Dan mereka percaya kepada Kristus dan menerima berkat dari Roh Kudus. Biarkan saya menyelesaikan membaca bagian yang Anda tunjuk, kemudian kita akan rehat sejenak. Ketika Petrus sedang berkata demikian di ayat 44, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah aku mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkan ku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Berbicara dalam bahasa roh di ayat 46 bahwa itu terkait dengan turunnya Roh Kudus atas mereka, apa artinya itu? Saudara Yosef, bangsa-bangsa lain juga berbicara dalam bahasa roh. Apa artinya ini? Hal ini memiliki banyak arti. Pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi, tetapi dia tidak terlihat, tidak tersentuh, dan tidak berwujud. Jadi jika Roh Kudus turun ke atas bangsa-bangsa lain, bagaimana bisa Petrus dan 6 orang yang bersamanya Mereka akan mengetahuinya? Bagaimana mereka bisa tahu? Jadi dia datang dengan tanda yang jelas yang berbicara dalam bahasa roh. Satu hal lagi, jika Roh Kudus datang dan Rasul Petrus tahu bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka akan merasa seolah-olah mereka adalah orang yang beriman pada level tinggi. Karena ketika Roh Kudus turun ke atas semua orang pada hari Pentakosta, di sana ada tanda yang jelas yaitu berbicara dalam bahasa roh. Di sini mereka menerima Roh Kudus tetapi mereka tidak menerima berbahasa roh. Mungkin orang-orang Yahudi akan mengatakan tidak peduli siapa Anda. Tetap saja Anda lebih tinggi. Jadi Roh Kudus datang dengan cara yang sama seperti yang dialami dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Kita membaca sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dalam pasal 2 ayat 11, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi persis seperti yang terjadi pada Pentakosta, bertempat di rumah Kornelius. Mereka telah menerima Roh Kudus yang sama seperti orang Yahudi, begitu juga orang-orang bukan Yahudi. Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi masalah utama dalam pasal ini adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi juga ikut ambil bagian. Dan kepada Benar. mereka karunia roh diberikan. Mohon beritahu dari surat-surat dan terutama dari Efesus tentang posisi gereja yang terdiri dari Yahudi dan bukan Yahudi. Dan terutama bukan Yahudi dan posisi mereka di dalam gereja. Di pasal 3, Rasul Paulus berkata, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji. Melalui karunia Roh Kudus, orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi menjadi setara. Suatu kali ketika kita sedang berbicara tentang hari Pentakosta, kita mengatakan bahwa persembahan baru yang keluar dari rumah orang-orang di Pentakosta sebanyak 2 roti. Tetapi 2 roti itu tidak mewakili 2 persembahan, tapi 1 persembahan, karena gereja dibangun dari 2 elemen. Tapi bukan 2 gereja, sebuah gereja orang bukan Yahudi dan sebuah gereja orang Yahudi, atau gereja Mesir dan gereja Syria. Hal ini tidak memiliki dasar dalam firman Tuhan. Hanya 1 gereja yang memiliki kepala dan bukan kepala manusia. Memiliki kepala yang adalah Kristus di surga. Ketika dia berkata dalam Efesus 2, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dia menghilangkan perseteruan. Mohon beritahu kami juga tentang bagian ini dalam perdamaian antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ketika kita membaca ayat ini yang datang di Efesus juga dalam pasal 2 kita akan menemukan juga sebuah kegiatan persembahan atau sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Dia mengatakan untuk mempersatukan kedua pihak. Ketika dia mengatakan kedua Sesuatu pihak yang baru. dalam Efesus pasal 2, maksudnya Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan kemudian kita membaca firman yang indah yang tidak ada sebelum kedatangan Roh Kudus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, Yahudi dan bukan Yahudi, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh, kita telah menjadi satu dan Yahudi satu tubuh. Tubuh yang satu ini tidak dapat dibagi menjadi 2 tubuh. Jika Anda membagi tubuh Anda menjadi 2, maka Anda telah mengakhiri hidup Anda. Tubuh Kristus tidak dapat dibagi. Tubuh Kristus adalah satu tubuh. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tepat, dan telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan oleh salib dengan melenyapkan perseteruan. Dan datang dan beritakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang jauh berarti orang-orang bukan Yahudi. Dan mereka yang dekat adalah Yahudi. Di sini salah satu dari mereka yang jauh, Kornelius jauh sekali. Tetapi seperti yang Petrus katakan pada Pentakosta, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang jauh itu? Orang bukan Yahudi termasuk Kornelius yang berada di urutan pertama. Ini adalah anugerah saudara Yosef. Benar. Anugerah yang membawa mereka yang jauh Benar. dan membuat mereka dekat. Benar. Kita telah di akhir episode. Terima kasih. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Mari tinjau bersama hadirin di studio.
Kita perlu tahu lebih banyak tentang karakter Cornelius. Bisakah seseorang memberi kita gambaran singkat tentang dia? Cornelius adalah seorang perwira non-Yahudi, tapi dia bukan seorang penyembah berhala. Dia setia pada cahaya yang dia tahu saat itu. Dia menyembah Tuhan dan berdoa kepadanya. Ia juga dicirikan dengan taat dan takut akan Tuhan, dan dia adalah orang non-Yahudi pertama yang masuk Kristen tanpa melewati Yudaisme. Benar. Jika Petrus mematuhi hukum tentang apa yang halal dan najis dalam Imamat 11, mengapa Tuhan mencela dia di sini? Karena dia berkata bahwa saya tidak boleh memakan sesuatu yang haram atau najis. Maka Allah berfirman kepadanya, apa yang dinyatakan oleh Allah halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kami telah memahami bahwa Tuhan tidak menegur Petrus, tapi dia mengoreksi gagasannya. Bahwa Tuhan bagi orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dalam visi bahwa dia melihat binatang halal adalah simbol bagi orang Yahudi. Dan binatang biasa mewakili bangsa lain. Jika Paulus adalah rasul orang-orang bukan Yahudi, mengapa Tuhan tidak mengirim dia kepada Cornelius, orang bukan Yahudi, dan mengirim Petrus sebagai gantinya? Karena Tuhan Yesus dalam Matius 16 memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, seperti dalam Kisah Para Rasul 2, dan dia membuka pintu bagi orang Samaria dalam pasal 8, ia adalah orang yang harus membuka pintu bagi orang bukan Yahudi juga. Dalam pasal 10, pintu yang Petrus buka tidak ditutup sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan beserta Anda. Tuhan memberkati. Dan Anda juga. Pemirsa terkasih, kami akan melanjutkan pembicaraan ini dalam kitab hebat ini di episode yang mendatang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau sesuatu untuk dibagikan, kirimkan pada kami. Anda dapat menghubungi kami melalui berbagai sarana komunikasi, nomor telepon, atau situs kami semuakitabsuci.com, dan kirimkan pertanyaan Anda ke info@semuakitabsuci.com. Kami menantikan Anda dan pertanyaan Anda. Tuhan memberkati Anda semua pemirsa terkasih. أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أنت اللي تمسح لي الدموع أنت اللي تمسح لي الدموع أنت دوائي وطبيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه عندك دواء لجميع الناس عندك دواء لجميع الناس وكل من يطلب تعطيه انت حبيبي عزي نصيبي انت حبيبي عزي نصيبي اروح لمين غيرك يا يسوع وانا ليا مين غيرك يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.